Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi dai Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebuah keterpaksaan dari pilihan kita. Kita tidak pernah dipaksa untuk menjadi dai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat menjadi dai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dai ini bukan satu gelar yang disematkan kepada sekelompok orang, sekelompok pemuda, sekelompok pelajar, sekelompok aktivis. Bukan. Tapi memang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang dai yang tangguh, dia tidak akan lekang oleh tempat dan waktu. Karena menjadi dai, kita terjun kepada dakwah bukan untuk sementara, dan juga bukan untuk sekedar mengisi waktu luang. Karena menjadi dai Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah awal yang harus kita jaga sampai akhir. Kita berkewajiban untuk menjaga diri kita sebagai dai Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga hal ini kita perlu ada istiqomah, perlu ada kekuatan, perlu ada tekad. Inilah kemuliaan. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kathratin." Kita itu tidak pernah memerangi manusia dengan bilangan, dengan jumlah, dengan kekuatan atau dengan mayoritas. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bih. Tapi sesungguhnya kita ini memerangi musuh kecuali dengan agama saja, dengan sebab agama yang memuliakan kita. Oleh sebab itu, berpegang pada agama, berpegang pada dakwah ilallah ini harus melebihi seorang tentara yang memegang erat senjatanya di tengah kecamuk pertempuran. Apabila tentara itu mengendorkan sedikit saja pegangannya dari senjatanya, maka pupuslah ia dari kemenangan. Ia bisa celaka, ia bisa binasa dengan sebab keteledorannya yang tidak memegang senjatanya dengan kuat. Bahkan bisa hilang harapannya untuk hidup. Demikian pula ahlu dakwah, apabila ia lengah dalam agamanya, sesaat saja, ia santai, ia lalai, maka akan sirna cita-citanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allah sudah janji bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang taat, yang ikhlas, yang berpegang teguh, yang kokoh, yang bertawakal kepada Allah SWT dalam menjalani dakwah ilallah. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah sudah janji, karena Allah pasti akan benar-benar menolong siapapun yang menolong agamanya. Kita berdakwah untuk menolong agama Allah, agar agama Allah tersebar, agar agama Allah diamalkan, agar agama Allah Subhanahu wa taala dihidupkan di muka bumi ini. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Siapa yang tidak menolong agama Allah, tidak akan Allah menolongnya. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Fa illam naglibhum bi ta'atina ghalabuna bi quwwatihim." Jika kita tidak mampu mengalahkan musuh dengan ketaatan kita, niscaya mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Umar radhiyallahu anhu lebih mengkhawatirkan dosa-dosa pasukannya daripada kekuatan musuhnya. Umar radhiyallahu anhu tidak peduli berapa banyak kekuatan musuh. Yang penting pasukannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Senantiasa menjaga diri dari kelemahan iman, senantiasa menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Karena Umar radhiyallahu anhu yakin, selama pasukannya menjaga dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan, maka niscaya akan ada kekuatan pada diri pasukannya untuk mengalahkan musuh sebesar apapun. Secanggih apapun musuh, sehebat apapun musuh, bersama mereka tidak ada pertolongan Allah. Tapi sesedikit apapun, selemah apapun dari pasukan muslimin, orang-orang Islam, dai-dai Allah, selama mereka mentaati Allah, menjaga ketaatannya, menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah, bersama mereka pasti ada pertolongan Allah. Kita memahami bahwa Allah menjamin kemenangan dan akan selalu memelihara, menjaga, membantu orang-orang Islam.
Siapapun yang menjaga agama Allah akan menjaganya. Dan siapa yang menyimpang dari jalan Allah, maka ia telah menjauh dari pertolongan Allah SWT. Teman-teman yang mulia, kita maklumi dan kita sadari bahwa nafsu senantiasa terus memberontak. Setan terus tidak ada hentinya untuk menggoda. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela untuk berhenti dari menjerumuskan kita. Dunia terus berhias, hawa nafsu terus menghembuskan godaannya kepada kita. Mereka semua ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam diri kita. Mereka tujuannya adalah untuk menghalangi kita dari kesuksesan, dari kemenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada hambanya. Mereka ingin supaya kita gagal dan binasa di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita gagal untuk beristiqomah, kita lengah dari berpegang teguh pada usaha dakwah, niscaya kita akan tumbang. Kita pasti kalah. Oleh sebab itu, kita memerlukan untuk diri kita sendiri nasihat, dan juga kita perlu memberi nasihat kepada orang lain. Karena ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Kita perlu teguh dan kokoh dalam menjaga agama. Orang-orang dahulu lebih lagi dahsyat dalam menegakkan agama ini. Salah satu contohnya adalah kita sangat hafal dengan kisah penyiksaan terhadap sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau disiksa, dicambuk, dijemur di tengah panas matahari, ditindih dengan bebatuan yang memberatkan dirinya di atas padang pasir yang sangat menyengat panasnya. Betul-betul disiksa. Kita mungkin hanya bisa mendengar, membaca dengan lafaz disiksa. Tapi bagaimana mereka yang merasakan langsung kalimat disiksa? Lafaz dan ucapan disiksa bukan mudah untuk dipahami ataupun diucapkan begitu saja. Lafaz disiksa itu adalah begitu pedih, perih, menyakitkan dan memutuskan harapan. Taruhannya adalah nyawa. Ia sedang berhadapan dengan kematiannya sendiri. Disiksa artinya ia sedang menyambut ajal datang pada dirinya. Tapi apa yang terjadi dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Bilal radhiyallahu anhu tetap kokoh. Beliau tetap teguh. Beliau tetap tegak dengan keimanannya. Tidak goyang sedikit pun. Tidak berpaling ke sana dan tidak berpaling juga kemari. Tidak tergiur oleh tawaran. Tidak sedikit pun berubah. Tidak sedikit pun berkurang. Tidak sedikit pun surut. Tidak sama sekali. Ia semakin kokoh, semakin teguh, semakin kuat dengan keimanannya. Saudara-saudaraku yang mulia, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih ketika disiksa oleh para penguasa, difitnah, dimusuhi, disakiti, dizolimi, bahkan sampai ia dipenjara dan dicambuk berkali-kali. Namun demikian kokohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, ia katakan, aku tidak takut dengan penjara. Bagiku penjara adalah sama saja dengan di rumah. Namun dengan jujur dan terus terang, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih katakan, yang aku takuti adalah aku takut dicambuk. Ketika ditanya mengapa engkau takut dicambuk, ia jawab, apabila aku dicambuk, aku takut cambukan itu akan memutuskan tali celanaku, sehingga akan terlepas dan akan terlihat auratku. Lihat saudara-saudaraku yang mulia, beliau tidak takut dengan sakitnya cambukan, tapi yang beliau takuti adalah ketika terlepasnya syariat dari diri beliau. Ketika Imam Ahmad merasa takut dan khawatir dengan cambukan, ada seorang pencuri yang terkenal pada saat itu yang bersama Imam Ahmad di penjara, Abu Haitham At-Tayyar. Ia berkata kepada Imam, wahai Imam, aku ini telah dicambuk 18.000 kali sebagai hukuman bagiku yang telah mencuri. Begitu seringnya aku mencuri, tertangkap, mencuri, tertangkap, sehingga aku demikian banyak dicambuk dan dicambuk terus-menerus. Tapi aku tidak pernah berhenti. Aku begitu tetap dalam pekerjaanku yang mencuri ini. Aku mencuri lagi. Aku tetap dengan jalanku ini. Padahal ini adalah jalan kebatilan. Aku tahu ini adalah jalan kebatilan. Tapi sulit bagiku untuk berhenti dari perbuatan mencuri ini. Mendengar penuturan itu, maka tumbuh dalam diri Imam Ahmad rahmatullah alaih satu keberanian, satu kekuatan untuk menerima cambukan apapun, sebanyak apapun. Dan itulah yang terbukti pada dirinya. Ketika algojo yang bengis telah mencabuknya terus-menerus. Tidak sedikit pun keluhan keluar dari Imam Ahmad rahmatullah alaih. Bahkan dia semakin teguh, semakin kokoh. Dia semakin kuat di atas kedua kakinya. Bahkan ketika ia tengah dicambuki dengan luar biasa menyakitkan,
Datang satu orang kawannya yang sama-sama tahanan, dan ia menawarkan air minum kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Namun apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih? Ia katakan, tidak, aku sedang berpuasa. Bayangkan saudara-saudaraku yang mulia, beliau tengah dipenjara, disiksa, dicambuk, disakiti, dizolimi, tapi ia masih bisa berpuasa dalam kondisi seperti itu. Ia hilangkan kehausannya dengan kenikmatan berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah saudara-saudaraku yang mulia, berapa kalikah Imam Ahmad dicambuk oleh si Al-Ghajjah itu? Bukan sekali, bukan 10 kali, bukan puluhan kali, bukan ratusan kali, tapi ribuan kali beliau dicambuk dan dicambuk. Dan beliau tetap kokoh di atas kakinya. Beliau tetap kokoh dengan pendiriannya. Tidak surut sedikit pun keberanian di dalam dirinya. Sampai Al-Ghajjah itu berkata, aku telah mencambuknya berulang-ulang kali. Seandainya Imam Ahmad adalah seekor gajah, ia pasti sudah roboh karena cambukanku. Tapi Imam Ahmad bisa menahan semua cambukan. Lalu orang pun berkata, engkau ini sangat lemah, sebaiknya engkau turutilah kemauan mereka agar engkau bisa bebas. Apa jawab Imam Ahmad? Kalau itu yang kamu pikirkan, ketahuilah sesungguhnya aku ini sudah bebas. Aku ini sudah bebas. Saudara-saudaraku yang mulia, inilah contoh dari orang-orang yang teguh, kokoh, istiqomah dalam usaha agama, dalam pendiriannya, dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang mulia, apabila kita teguh di atas jalan yang Allah ridhoi, bersabar dalam menghadapi ujian, apapun bentuknya ujian, niscaya kepedihan akan hilang, kelelahan akan hilang, dan yang tersisa pada diri kita tinggal pahala dan kemuliaan. Insya Allah itu adalah janji Allah. Lihat orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau orang yang berpuasa sunnah di hari yang sangat panas. Ia lapar, ia haus, tapi begitu ia bertahan, dan ketika ia bertahan, bersabar, dia kokoh dengan puasanya, tidak tergoda oleh apapun godaan. Begitu ia berbuka, apa yang didoakan? Zahabat doma wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Zahabat doma, telah sirna kehausan. Wabtallatil uruq, telah basah semua urat-urat. Wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Itulah yang Allah janjikan. Setiap kesusahan pasti di belakang itu ada kesenangan, ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan langkah pertama kita di surga, segala keresahan yang pernah menimpa kita, segala kelelahan yang pernah kita rasakan, segala luka yang pernah kita dapatkan di jalan Allah, begitu langkah pertama kita masuk surga, sirna seketika. Sehingga ketika Allah tanya, pernahkah kamu melihat sesuatu yang tidak mengenakkan ketika hidup di dunia? Pernah tidak merasakan tidak enak ketika hidup di dunia? Baru saja langkah pertama kita masuk surga, sudah kita katakan, tidak pernah wahai Allah. Lupa semua kesusahan, lupa semua penderitaan ketika kita berada di dunia. Terbayar sudah, tertutup sudah, tercover semua. Dengan baru langkah pertama saja kita masuk surga. Kita katakan, tidak pernah saya merasakan susah di dunia. Padahal sepanjang hidupnya sebagai da'i Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam kesusahan. Dihina, dicaci, dimaki, dijauhi, diusir, dimaki-maki, disakiti, dibenci. Dia korban harta, korban diri, korban tenaga, korban letih, korban capek, korban keluarga. Tapi begitu masuk surga, zahabat doma, sudah letih ini langsung hilang. Datang saja, masuk saja kita ke surga, masuk saja kita ke surga, hilang semua kesusahan. Gak pernah kita merasa susah. Semua telah usai. Semua telah berubah menjadi kegembiraan, kesenangan, gembira, gembira, dan gembira. Ganjarannya telah nyata, pahalanya telah nyata, terbukti ada. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sempurna. Di situ kita akan berandai-andai. Oh, jika saja saya di dunia itu lebih banyak lagi berkorban, lebih susah lagi berkorban, tentu derajat ini akan lebih besar dan lebih tinggi lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang syahid pun dia akan berandai-andai, oh seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi. Dia akan merindukan itu. Kenapa? Karena dia telah menyaksikan apa ganjaran balasan atas semua kesusahan ketika kita teguh dan istiqomah, kita kokoh dalam jalan dakwah ini.
Seorang ulama katakan, aku menggiring diriku kepada Allah dalam keadaan menangis. Aku terus menggiringnya sampai ia kembali kepadaku dalam keadaan tertawa. Saudara-saudaraku yang mulia, jika ketika dunia terus datang kepada kita, dan nafsu ammaratun bisu, nafsu yang terus menggoda kita supaya kita sambut dunia itu, maka disitulah kita harus menahan dan membina nafsu kita sampai betul-betul nafsu kita tunduk hanya kepada Allah SWT. Dan dalam dakwah ini sangat-sangat besar godaan duniawi yang akan datang kepada ahli dakwah. Para masyayikh kita dari sejak Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Maulana In'amul Hasan rahmatullah alaih, Maulana Umar Palanpuri rahmatullah alaih, Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih, Mufti Zainal Abidin rahmatullah alaih, mereka semua telah mengingatkan bahwa akan datang nanti godaan fitnah yang sangat luar biasa kepada para ahli dakwah. Ketika apa? Ketika dakwah sudah diterima, maka dunia datang dan ahli-ahli dunia akan berdatangan. Mereka datang bukan diri saja, tapi mereka membawa dunia. Mereka membawa dunia. Walaupun mereka berjubah, bersorban, bertasbih, tapi dalam hati kita yang kita lihat dunia mereka. Dalam pikiran dai-dai ini adalah dunia mereka. Apabila hati ini condong kepada dunia, binasa kita, sia-sia dakwah kita, habis kita. Maka ketika hati ini mulai menginginkan dunia, siapa yang bisa mentargib? Siapa yang bisa menasehati hati kita? Kitalah yang pertama kali harus menasehati diri. Kita harus katakan, wahai diri, wahai hati, sungguh kamu ini telah menghabiskan separuh lebih dari perjalananmu menuju Allah. Tinggal sisa sedikit lagi. Sabarlah hati. Bersabarlah wahai hati. Bersabarlah wahai nafsu. Jangan kau sia-siakan semua pengorbananmu yang telah kamu lakukan. Jangan kau sia-siakan kelelahanmu, keletihanmu dalam usaha agama yang sangat bernilai ini. Jangan kau pertaruhkan imanmu, jangan kau pertaruhkan amalmu hanya dengan sebab dunia yang sedikit ini. Bersabarlah, bersabarlah. Tinggal tersisa sedikit lagi. Hidup ini hanya sementara. Di depan sana ada dunia, harta, kekayaan yang lebih lagi berlipat kali ganda. Terus kita nasihati nafsu kita. Jangan terpengaruh, jangan tergoda, jangan berpaling. Semua itu ujian. Kadang-kadang ujian itu dalam bentuk kedudukan, jabatan, pujian. Kita duduk di atas mimbar, kita bisa nasihati orang, kita disebut syekh, kita dipanggil maulana, kita dipanggil bujruk, kita dipanggil sumidar, kita dipanggil penanggung jawab, kita dipanggil syuro. Tidak perlu marah, tapi kita nasihati diri kita. Nasihati diri, nasihati diri. Anda dimuliakan, itu hak mereka. Tapi kita mesti mawas diri. Bishr al-Hafi rahmatullah alaih ketika mengajari muridnya dalam satu perjalanan, dan murid itu dia kehausan. Lalu ia berkata kepada Bishr rahmatullah alaih ketika berjumpa dengan satu sumur, bagaimana jika kita minum air itu? Bishr jawab, sabar, nanti di depan ada sumur yang lain. Ketika sampai pada sumur yang berikutnya, Bishr rahmatullah alaih katakan, sabar, ada lagi sumur berikutnya. Begitulah terus Bishr rahmatullah alaih mengajarkan kepada anak muridnya, sabar, sampai sumur berikutnya. Lalu ketika sampai pada masa pembelajaran, Bishr rahmatullah alaih katakan kepada anak muridnya, itulah dunia. Sebenarnya dunia itu bisa ditahan. Maka seorang da'i ilallah bersama nafsunya dia harus bermuhasabah. Dia harus ajak nafsunya untuk merenung. Sama-sama mengingatkan kemana tujuan hidup ini. Apa yang diinginkan dari dakwah ini. Apa yang dikehendaki dari kehidupan yang sementara ini. Ajak nafsunya bermuzakarah. Ajak nafsunya bermuhasabah.